Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Indriani dengan NIM 2401110160. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 24 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif, di mana lembaga eksekutif ini merupakan salah satu dari 3 lembaga yang ada di Indonesia selain legislatif dan yudikatif. Adapun 3 struktur lembaga eksekutif, yang pertama ada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan, mengeluarkan kebijakan, dan memimpin angkatan bersenjata. Yang kedua, Wakil Presiden. Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dan menggantikan Presiden. Yang ketiga ada Menteri, yaitu orang-orang yang diutus oleh Presiden yang akan bertugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah presiden dari masa ke masa. Adapun tugas dan fungsi lembaga eksekutif, yang pertama yaitu pelaksanaan undang-undang dan menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Yang kedua, perumusan dan menetapkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan anggaran belanja negara kepada DPR untuk disetujui. Yang keempat, menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dasar hukum lembaga eksekutif Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 4 sampai pasal 14 yang mengatur tentang kekuasaan presiden dan struktur pemerintahan. Lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Lembaga ini juga dapat diawasi oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif berinteraksi dengan lembaga legislatif atau DPR dalam proses pembuatan undang-undang dan pengesahan anggaran. Lembaga ini juga mengalami banyak perkembangan dan tantangan, termasuk reformasi birokrasi, yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, korupsi. Tantangan dalam memberantas korupsi di kalangan pejabat eksekutif. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video yang telah saya jelaskan tadi, Lembaga Eksekutif Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat, dengan struktur yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan demi kepentingan publik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, lembaga eksekutif harus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta menerapkan pemerintahan yang lebih baik lagi bagi rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengangkat sang proklamator Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Mahasiswa gencar berdemo menuntut reformasi di segala bidang, termasuk agar Soeharto turun dari kursi presiden. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat Soeharto meletakkan jabatan presiden setelah berkuasa selama 32 tahun. Tanggal 21 Mei 1998, Baharudin Yusuf Habibie yang sebelumnya menjabat wakil presiden diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Voting anggota MPR menghasilkan kemenangan bagi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungguli Megawati. Gus Dur pun ditetapkan sebagai presiden dan mengucap sumpah jabatan sebagai presiden keempat Indonesia dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001.
mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2004. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memenangkan pemilu presiden dengan Wakil Muhammad Yusuf Kalla. Pemilu presiden untuk periode selanjutnya diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2009. SBY kembali memenangkan pemilu presiden. Pemilihan presiden kembali digelar 5 tahun kemudian. Joko Widodo meraih perolehan suara paling banyak dan terpilih menjadi presiden ke-7 bersama wakilnya Yusuf Kalla. Pemilihan presiden berikutnya, yakni pada tahun 2019, Joko Widodo kembali menang dengan didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 14 Februari 2024 lalu, pemilu serentak diselenggarakan. Hasilnya, Prabowo Subianto memenangkan Pilpres dalam satu putaran dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.